Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kalau kamu memegang biji korma dan kamu tahu besok kiamat, tanam itu biji korma. Ini menunjukkan penghijauan itu Islam luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, as-shaimin, as-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita masih berbahagia mengisi hari-hari bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik, sehingga menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik buat kita. Berbahagia bisa berbuka bersama, bisa banyak waktu bersama dengan keluarga. Namun saudara-saudaraku yang lain, di tempat lain, di Jabodetabek, di Bogor, di Sukabumi, dan di beberapa tempat ada yang sedang teruji dengan banjir. Nah, ini merupakan sebuah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita gali di dalamnya. Karena itu kesempatan ini mari kita coba sedikitnya ada 7 hikmah dari bencana alam yang sekarang kita rasakan atau saudara-saudara kita rasakan di bulan suci Ramadan ini. Apa hikmah yang pertama? Hikmah yang pertama adalah melatih, menguji kesabaran, menunjukkan kesabaran orang-orang yang terkena musibah di hadapan Allah. Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Dan Allah akan menguji dengan sesuatu, menguji kita dengan rasa takut, dengan kekurangan harta, buah-buahan, diri, jiwa tadi ada yang meninggal. Dan kemudian apa? Berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah hakikatnya dan akan kembali kepada Allah. Jadi ujian kesabaran buat yang terdampak musibah. Kesabaran buat kita juga mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang terkena. Nah, kemudian yang kedua, hikmah untuk menjaga lingkungan. Ya, sebagian besar ya, mungkin semuanya bahwa dhaharul fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin, yang terjadinya kerusakan di langit, di darat ya, di lautan, itu akibat memang ulah tangan manusia itu sendiri. Sungai-sungai kotor, tempat-tempat pengundulan hutan, lingkungan yang tidak terjaga, ini menjadi peringatan. Hikmah yang terbesar dari bencana adalah kita harus menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Ya, lingkungan mulai dari lingkungan rumah tangga kita yang terkecil, ya kelihatan sepele buang sampah, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang kan ramai juga tuh selokan-selokan. Jadi yang kedua adalah hikmah, mari sama-sama kita menjaga lingkungan. Nah, tadi surat Ar-Rum 41 mengingatkan kita. Kemudian yang ketiga, hikmah berikutnya adalah tata kelola sampah yang baik dan efektif. Masya Allah, kita lihat ya di tayangan televisi bagaimana tidak terjadi banjir. Sungai-sungai diisi dengan sampah, sampah-sampahnya bukan sampah hanya plastik, sekarang sampah-sampah besar, kayu, sampah rumah tangga dan sebagainya. Gimana air tidak bisa kemana-mana karena terhambat di situ. Itu satu contoh kecil, belum sekarang berapa puluhan ribu, ratusan ribu penduduk. Berarti ada kesadaran pengelolaan sampah, literasi sampah yang harus terus dikerahkan oleh pejabat publik atau tokoh masyarakat yang kelihatannya sepele kan. Nah, atau huruminal iman, padahal kesucian, kebersihan sebagian dari iman. Nah, ini kan menunjukkan pengelolaan sampah. Nah, ini padahal orang muslim, orang yang bersih, orang yang memahami kebersihan. Kemudian yang keempat, ketika ada tinjauan di mana di puncak, mungkin di tempat-tempat yang lain lebih tinggi, kenapa banjir di bawah melebihi hari biasanya? Karena ternyata di atas hutan-hutan digundulin, taman-taman digundulin, dijadikan lahan industri, tempat wisata, apapun yang itu
merusak konservasi alam. Jadi hikmah yang keempat adalah bagaimana menjaga keseimbangan konservasi alam. Bukan tidak boleh membangun, bisa nggak kita membangun dengan tetap mempertahankan situasi pepohonan yang ada? Bisa kalau punya kemauan, sehingga bangunan terjaga tapi tumbuh-tumbuhan tetap juga terjaga. Karena tumbuh-tumbuhan, tanaman, pohon-pohon besar itulah yang menjadi tempat penyerapan dari air yang ada sebagai tempat oksigen. Nah, ini kan konsep Islam itu luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kalau kamu memegang biji korma dan kamu tahu besok kiamat, tanam itu biji korma. Ini menunjukkan penghijauan itu Islam luar biasa. Saya sering kalau misalnya habis beli buah-buahan yang berbiji ya, mau rambutan, kelengkeng, kan selesai makan bijinya jangan dibuang begitu. Ketika kita jalan, mampirlah berhenti di pinggir jalan, ditanam di jalanan, siapa tuh nanti dia akan tumbuh jadi pohon yang berguna. Nah, ini konsep dari konservasi alam. Dari yang sederhana, dari yang kecil, lakukan segera. Anak-anak kita ajarkan. Nah, hikmah yang kelima tentunya adalah menumbuhkan kepedulian sosial. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Surat Al-Maidah ayat 2. Jadi mengetuk orang-orang untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ada musibah dikasih, musibah di mana, kita ikut membantu. Mana-mana yang bisa kita bantu. Padahal walaupun itu bukan ya teman kita nggak kenal, tapi sama manusia, bukan hanya muslim, sesama manusia manapun yang terkena bencana, kita wajib membantunya. Nah, ini bencana ini mengetuk kepedulian sosial kita semua. Yang keenam, ya ini yang ada hikmah terbesarnya, berkah buat yang lain. Loh, kok berkah? Misalnya ya di Bekasi itu kan ada mobil-mobil yang terendam, motor-motor terendam. Ini berkah buat bengkel, buat onderdil, penyedia onderdil. Ya memang rezekinya dia. Perbaikan, tukang, kuli bangunan, kan akan bangun lagi nanti rumah-rumah yang rusak, rumah-rumah yang hancur. Ya ini menjadi amal soleh buat yang lain. Berkahnya itu pasti selalu ada. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menjadi sarana untuk istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, kita banyak dosa. Astagfirullahaladzim, beri jalan keluar ya Allah. Astagfirullah, ganti yang lebih baik lagi ya Allah. Nah, itulah 7 hikmah rencana di bulan Ramadan yang bisa kita petik. Yang pertama, melatih kesabaran. Yang kedua, agar kita menjaga lingkungan. Yang ketiga, perlu tata kelola sampah yang lebih baik lagi. Yang keempat, konservasi alam harus diperhatikan. Yang kelima, menumbuhkan kepedulian sosial dengan sesama. Yang keenam, ada berkah buat yang lain. Yang terakhir, yang ketujuh, menjadi sarana memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana selalu ingat Allah, tetap menjaga puasa, tarawih jika memungkinkan tempatnya, tetap dekat kepada Allah. Justru ini medianya, justru ini waktunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.